mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Gombong, para dosen, pimpinan Stikes yang saya hormati, panitia yang saya hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini saya bisa bergabung dengan kawan-kawan mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Gombong dalam keadaan sehat dan insya Allah banyak memberikan manfaat bagi pendidikan nasional kita di tengah masa pandemi COVID-19. Saya akan menyampaikan materi dalam waktu setengah jam. Mohon izin saya membuka slide materi ini sesuai dengan tugas dari panitia. Nilai-nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah. Para mahasiswa yang saya cintai, berbicara tentang Muhammadiyah, tentu hal ini tidak terlepas dari aspek sejarah, tidak terlepas dari aspek sejarah. Karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyinggung beberapa aspek sejarah penting terkait dengan organisasi yang cukup tua, tempat di mana adik-adik mahasiswa sekarang ini belajar atau memulai belajar di Stikes Muhammadiyah Gombong. Karena itu maka saya ingin sedikit mengenalkan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, cukup tua usianya. Dan jauh berdiri sebelum Republik ini didirikan, tahun 1912. Ada sementara orang yang mengatakan Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Muhammadiyah itu pengikutnya Jamaluddin Al-Afghani. Muhammadiyah itu pengikut Abduh. Ada lagi yang mengatakan Muhammadiyah itu pengikut Syekh Ahmad Khatib, pemuka mazhab Imam Asy-Syafi'i di Mekah. Saya kira tidak bisa dikatakan seperti ini. Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ini dengan banyak belajar dari berbagai sumber. Dan Kiai Dahlan tidak fanatik dengan salah satu sumber, tapi Kiai Dahlan melihat, mengkaji berbagai sumber-sumber ilmu dengan penuh ketelitian dan perenungan-perenungan, dan yang nampak jelas pada Kiai Dahlan adalah mengkaji sumber-sumber ilmu untuk action di tengah kehidupan masyarakat, membangun dengan segala potensi yang ada. Itulah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini mohon adik-adik hati-hati membaca ini supaya tidak mudah salah paham. Muhammadiyah tidak ingin mendirikan negara Islam, ya tidak. Muhammadiyah tetap memperkokoh NKRI karena sejatinya para pendiri Republik ini banyak andil dari Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah tidak ingin mendirikan negara Islam. Tapi Muhammadiyah hanya ingin membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yaitu masyarakat yang mengamalkan Islam dengan benar, dengan pemahaman yang benar, dengan action yang benar dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Muhammadiyah didirikan sebagai respon terhadap realitas kehidupan berbangsa,
menuju persatuan Indonesia yang merdeka dari penjajah. Jadi Muhammadiyah sejak 1912 telah berdiri, cita-citanya adalah Indonesia merdeka. Sehingga Muhammadiyah lahir bukan serta-merta tanpa alasan, tanpa tujuan jelas, tapi betul-betul didirikan sebagai respon terhadap realitas kehidupan yang menderita di bawah penjajahan. Muhammadiyah mengajarkan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, menuju kehidupan yang berkeadilan sosial. Coba cermati bagaimana Kiai Dahlan mengajarkan surat pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Itu isinya kan tanggung jawab Muslim terhadap persoalan-persoalan sosial. Mulai dari bagaimana mendidik, menyantuni, mengentaskan anak-anak yatim, mengentaskan kemiskinan, sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak disebut sebagai pendusta agama. Kiai Dahlan mengulang-ulang itu surat Al-Ma'un ini. Dan dari surat Al-Ma'un inilah maka lahirlah panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Ini berarti bahwa Muhammadiyah mengajarkan ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Muhammadiyah mengajarkan Islam yang berkemajuan, yakni Islam yang membawa pencerahan menuju kehidupan yang lebih maju. Islam yang mencerahkan itu Islam yang seperti apa? Yaitu Islam yang mampu mencerahkan umat ini. Pertama tentu pencerahan dalam aspek pemahaman. Yang kedua adalah pencerahan dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan kemanusiaan. Ini maknanya Islam yang mencerahkan. Maka adik-adik sebagai kader-kader mahasiswa Muhammadiyah sangat diharapkan melalui studinya di Muhammadiyah ini akan mampu menempa diri, maka ke depan akan menjadi kader-kader bangsa yang membawa Islam sebagai sumber pencerahan umat ini. Kemudian Muhammadiyah membawa misi tajdid atau pembaharuan. Pembaharuan ini dibagi menjadi dua. Kalau dalam bidang akidah dan ibadah ini sifatnya pemurnian. Bagaimana keimanan ini murni, tidak bercampur syirik, ya, tidak terpengaruh tahayul dan khurafat, ibadahnya benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini artinya tajdid yang bersifat pemurnian. Sedangkan yang kedua dalam bidang kehidupan, ini bersifat modernisasi atau dinamisasi. Jadi tajdid di sini tentu membutuhkan inovasi, kreativitas, ya, dan tentu aspek-aspeknya adalah aspek-aspek yang bersifat keduniaan, sosial, ya. Bagaimana mendesain sebuah rumah sakit yang bagus, itu namanya tajdid yang bersifat dinamisasi atau modernisasi. Bagaimana mendesain sebuah perkuliahan yang relevan dengan perkembangan zaman, itu namanya dinamisasi. Kemudian Muhammadiyah membawa misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan karakteristik, ya, ini dakwahnya Muhammadiyah itu karakteristiknya adalah mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan. Ada tiga, ya. Jadi karakteristik dakwah Muhammadiyah itu mencerahkan. Yang kedua menggerakkan. Setelah dicerahkan harapannya mereka bergerak. Dan setelah bergerak, mereka jangan lupa digembirakan, jangan ditakut-takuti. Ya. Jangan dihakimi, ya. Tetapi mereka digembirakan. Nah, inilah dakwah Muhammadiyah. Mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan.
Nah, Islam dalam pemahaman Muhammadiyah, yang pertama Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammadiyah mengajarkan keyakinan bahwa Islam itu ya sejak pertama kali diturunkan oleh Nabi Adam hingga sekarang ini semuanya Islam. Tidak dipisah-pisah dengan beda-beda agama, tidak ya. Tetapi Islam itu ya satu dari Allah di bawah Rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Apa agama Islam itu? Islam itu adalah apa yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ini menurut keyakinan Muhammadiyah. Jadi Islam itu ada di dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam mengamalkan Islam, Muhammadiyah mengajak untuk mencontoh Nabi. Inilah yang disebut dengan ittiba kepada Rasul. Muhammadiyah menyatakan bahwa NKRI adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Negara yang dibangun di atas perjanjian dan kesepakatan. Sehingga NKRI itu sudah final. Tidak perlu lagi mencari bentuk yang lain. Karena ini adalah perjanjian yang dibangun di atas kesepakatan. Muhammadiyah membawa misi tridimensi kader, yakni kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa Muhammadiyah diproyeksikan menjadi kader yang memiliki tridimensi kader. Adik-adik harus siap menjadi kader persyarikatan, ini kader Muhammadiyah. Kader umat, artinya kader umat Islam. Dan kader bangsa, bangsa Indonesia, sebagai kontribusi konkret terhadap Islam dan NKRI. Nah, bagaimana kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mari kita coba kenali satu persatu rekam jejak para tokoh Muhammadiyah. Ini dimaksudkan supaya adik-adik sebagai mahasiswa Muhammadiyah merasa bangga dengan kampus Muhammadiyah, merasa bangga dengan sepak terjang para pendiri Muhammadiyah terhadap negara ini. Sejauh mana kontribusinya Muhammadiyah dan tokohnya terhadap negara ini. Mari kita lihat. Nah, kalau foto ini tentu adik-adik sudah sangat mengenal. Ini fotonya Kiai Dahlan dan ini Nyai Walidah Dahlan. Saya kira kalau saya tanya siapa dia, ya tentu sudah pada mengenal Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan, dan Walidah Dahlan. Keduanya adalah penggerak rakyat Indonesia untuk bangkit. Kenapa bangkit? Ya karena saat itu terjajah, terkurung. Bangkit untuk meningkatkan martabatnya. Kiai Dahlan menggerakkan nasionalisme, demikian juga Nyai Walidah Dahlan menggerakkan kaum wanita, meningkatkan harkat dan martabatnya menjadi lebih terhormat. Keduanya menggerakkan Indonesia ini menuju kemerdekaan dan keduanya diangkat menjadi pahlawan nasional. Ya, keduanya tidak pernah bercita-cita menjadi pahlawan, tetapi anugerah gelar pahlawan nasional ini diberikan kepada beliau berdua setelah wafat sebagai pahlawan nasional. Ada yang kenal foto ini, adik-adik? Ini foto siapa ini? Ya, mungkin ada yang agak kenal, ada yang mungkin lupa ya. Ini adalah Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur adalah salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah di era awal. Bagaimana sepak terjangnya? Beliau adalah tokoh 4 serangkai. Mas Mansur ini adalah tokoh 4 serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Dalam soal apa? Mohon maaf, Bapak. Dalam soal persiapan kemerdekaan Indonesia.
Mohon maaf Pak Ibnu, sepertinya Ya? Bapak belum share screen, Oh gitu. belum tampil di layar. Oke, 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 oke. Saya ulang ya. Sebentar. Sebentar, sebentar. Oke. Baik. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Ya, Silakan. mohon maaf tadi terjadi kesalahan teknis. Jadi kalau kita ingin mengenal Muhammadiyah, seperti apa kontribusinya terhadap Indonesia ini, coba kita lihat, kita cermati adik-adik. Ini fotonya Mas Mansur. Ya. Mas Mansur ini adalah tokoh 4 serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini luar biasa. Jadi Mas Mansur ini adalah tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah yang kontribusinya sangat besar. Di saat orang menderita, rakyat ini terjajah, dia bangkit bersama 4 serangkai. Adik-adik yang saya hormati, berikutnya, ada yang kenal foto ini adik-adik ini? Ya, coba ingat-ingat ini fotonya siapa ini. Ada 3 foto penting ini. Ya, kalau agak lupa-lupa sedikit saya ingatkan. Nah, ini yang paling kiri adalah Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian sebelahnya adalah yang tengah ini Kasman Singodimedjo. Dan yang paling pinggir adalah Kahar Muzakir. 3 nama ini saya kira kalau adik-adik membaca sejarah Indonesia, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terlewatkan. 3 tokoh ini sangat luar biasa. Ketiga-tiganya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah dan kontribusinya adalah menjadi penentu konsensus nasional penetapan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 45 sebagai konstitusi dasar sekaligus ya ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila dan UUD 45 ini ya, dibidani oleh 3 tokoh penting ini dari Muhammadiyah. Ya tentu bersama ya tokoh-tokoh nasional yang lain. Tapi 3 tokoh ini sangat dominan. Ya. Sangat dominan. Konsensus nasional penetapan dasar negara ini 3 orang ini luar biasa. Dan 3-tiganya adalah pimpinan Muhammadiyah. Kalau foto ini mungkin tidak asing lagi ya. Ini fotonya tokoh muda yang sangat terkenal ini. Ada yang tahu siapa ini? Foto siapa ini? Ya, Sudirman. Sudirman itu nama sebuah jalan di semua kota. Tidak ada orang Indonesia yang tidak pernah mendengar nama Sudirman. Siapa sebenarnya Sudirman itu? Dia adalah jenderal besar yang telah mengawal negara dan pimpinan negara ini dengan cara gerilya. Dia menjadi bapak tentara nasional Indonesia yang tidak ada duanya karena jenderal besar hanya sekali diberikan oleh pemerintah. Tidak diulang dan hanya untuk Sudirman. Siapa Sudirman itu? Dia adalah ketua pemuda Muhammadiyah. Ketua Pandu Hizbul Waton. Beliau merintis kepanduan ini sejak 1918 dan Sudirman ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Bapak TNI.
Jadi bersyukur adik-adik bersekolah, kuliah di kampus Muhammadiyah karena tempat di mana Sudirman juga belajar menjadi kader bangsa yang sangat terkenal. Tidak cuma terkenal, tetapi beliau adalah memberi teladan bagaimana menjadi sosok jenderal yang paling baik, yang cinta kepada negara, setia kawan, dan tidak pernah berbuat sombong kepada kawan-kawannya. Ini Sudirman. Ada yang kenal ini mungkin? Ini seorang tokoh terkenal ini. Kalau ada tokoh ini mesti belakangnya peta Indonesia. Siapa kira-kira? Ada yang kenal adik-adik? Siapa tokoh ini? Oke, dia adalah Insinyur Juanda Kartawijaya. Dia adalah kader terbaik Muhammadiyah yang diutus oleh pemerintah ke PBB tahun 1957. Di PBB, Pak Juanda ini memperjuangkan wilayah Indonesia antara daratan dan lautan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi sebelum tahun 57, Indonesia itu hanya memiliki memiliki daratan, tidak memiliki laut. Dan Juanda ini berjuang keras di PBB, bagaimana lautan itu juga merupakan satu kesatuan dengan daratan. Maka beliau terkenal sebagai tokoh yang sangat luar biasa, dan lahirlah sebuah deklarasi yang sangat luar biasa di PBB, di mana perjuangan Juanda Kartawijaya ini berhasil, sehingga Indonesia adalah meliputi wilayah daratan dan lautan. Bayangkan bagaimana jika Juanda tidak memperjuangkan wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan. Wah, ini luar biasa, mengerikan. Tapi Juanda berhasil ya. Karena itu maka ya, kita pantas berbangga memiliki putra Muhammadiyah terbaik yang memberikan kontribusi tidak untuk Muhammadiyah saja, tapi untuk martabat kenegaraan, kebangsaan di mata dunia. Nah, ini Juanda. Selanjutnya, ini ada foto yang cukup terkenal di Purwokerto dan di Gombong. Ini tokoh lokal. Beliau adalah Kiai Haji Abu Dardiri. Beliaulah yang menggagas lahirnya Kementerian Agama hingga sekarang. Ini ide beliau ini. Apa maksudnya banyak foto-foto saya pampang ini, berbagai prestasi juga saya pampang, supaya adik-adik merasa bangga dan termotivasi ya, untuk mengikuti perjuangan mereka. Ini Presiden pertama RI, Soekarno. Siapa Soekarno itu? Soekarno adalah pengurus Muhammadiyah, bidang pendidikan di Bengkulu. Ya. Beliau itu pengurus Muhammadiyah. Beliau adalah anggota dan pengurus Muhammadiyah. Di Bengkulu menjadi pengurus Muhammadiyah Majelis Pendidikan. Pak Hatta ini, Pak Hatta, ini wakil presiden pertama, ini juga merupakan kader Muhammadiyah dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi, luar biasa. Apa maksudnya? Adik-adik, saya memaparkan gambar ini, setidaknya adik-adik bangga sekolah di kampus Muhammadiyah. Yang kedua, termotivasi untuk mengikuti perjuangan para pendiri dan tokoh Muhammadiyah di masa lalu yang begitu besar perannya, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah di era sekarang ini. Banyak yang sudah dilakukan, sehingga kuliah di Stikes Muhammadiyah Gombong adalah kebanggaan tersendiri, karena ada spirit perjuangan para tokoh dalam mendirikan, menggagas, mengisi Indonesia NKRI ini sebagai sebuah
perjuangan kebangsaan yang luar biasa. Sementara ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disambung dengan dialog. Ya. Untuk materi pemaparan saya kira tidak perlu panjang-panjang. Yang penting nanti bisa dilanjutkan dengan dialog yang lebih bebas agar kita bisa memahami bagaimana perjuangan atau nilai perjuangan para tokoh Muhammadiyah ini. Sementara ini terima kasih, waktu saya cukupkan dulu, kembali ke moderator. Terima kasih.